Nggih. Seperti kemarin aja Pak Arif, Nggih, biar lancar. iya. Heeh, nanti saya jadi coach dulu, setelah itu babak kedua Pak Arif yang jadi coach-nya. Nggih, iki sudah direkam Ibu, matur suwun. Sudah. Nggih. Monggo Pak Zainul. Nggih. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nggih Pak Zainul. gimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah ini sehat walafiat ini. Iya. Ya baru aja Kemarin pulang. iya, baru pulang ya? Kemarin Mm-mm. kita ngobrol-ngobrol, kayaknya Pak Arif mau ini, mau cerita-cerita ini, mau ada apa yang mau diomongin ini Pak Arif? Iya, jadi Pak Zainul, saya itu ada salah satu siswa itu yang tidak pernah masuk sekolah yang di tahun ajaran yang lalu itu sama sekali dua semester itu tidak masuk Pak. Hmm, Tapi anak ini dengan hasil keputusan pihak guru dan kepala sekolah dan pihak komite dinaikkan Pak dengan hmm, bersyarat. iya, Tapi setelah dinaikkan dengan bersyarat, anak ini satu semester ini dia hanya masuk 2 minggu di minggu pertama, di bulan hmm, pertama. Sampai hari ini tidak masuk lagi Pak Zainul. iya, Nah ini permasalahan yang pelik ini. iya. Lah, untuk menurut Pak Arif ini untuk anak-anak seperti itu idealnya atau inginnya itu seperti apa Pak Arif? Ya sebenarnya kebijakan dinas itu masih rancu ya. Jadi nggak ada kebijakan yang tepat atau kebijakan yang pasti untuk anak-anak yang selalu tidak berangkat ini, apakah harus anak-anak ini harus tinggal kelas, Iya, apakah mereka harus dinaikkan karena terjadi sebuah kecemburuan sosial mhm, bagi siswa yang lain ketika dia dinaikkan, iya, maka anak-anak yang selalu aktif berangkat, selalu belajar setiap hari, dia mhm, naik, sedangkan anak yang tidak masuk sama sekali diperlakukan sama dengan anak yang aktif. Maka ini menjadi iya. simalakama buat kita sebagai guru gitu Pak Jain. Berarti ada anaknya Pak Arif, di sekolahnya Pak Arif itu ada anak yang sering tidak masuk sekolah, terus hampir 2 semester ini, terus akhirnya sekolah itu memberi keputusan naik bersyarat itu ya Pak ya? Gitu Ya. ya. Terus pengennya untuk dari Pak Arif mungkin ada keputusan lah dari dinas untuk anak seperti itu diapakan gitu ya Pak Arif ya? Jadi, karena terakhir kita rapat Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, eh, keputusannya masih belum pasti, walaupun Iya, Bapak Kepala Sekolah dalam briefing itu menyampaikan anak itu tidak akan dinaikkan, tetapi rasa ketakutan dari pihak sekolah itu ada gitu Pak Zainul. iya, Ketika anak itu tidak dinaikkan, karena di era apalagi di kurikulum Merdeka ini kita sudah mengikuti alur kegiatan kurikulum Merdeka ini, kita memang kebijakan diberikan kepada sekolah, tapi efek ke depan itu tetap ada. Seperti contoh sekolah-sekolah yang lain yang tidak menaikkan anaknya itu pasti berefek kepada mhm, kegiatan PPDB ke depan gitu Pak Leno. betul. Terus untuk yang Pak Arif itu belum apa, identifikasi ke anak itu seperti apa yang sudah dilakukan? Bersama Sampai guru tidak kelas, pernah berangkat mungkin seperti itu? ya bersama guru kelas kami sudah melakukan pendekatan secara personal baik kepada orang tuanya, kepada kakeknya, dan kepada anaknya. Dan kami sudah berulang kali datang ke rumahnya, Mhm, melakukan pendekatan kepada orang tua dan kakeknya, sampai anak itu setiap pagi itu kita kita ampiri gitu, kita datangi ikut ke ya, Pak? rumahnya. Iya, kita datangi ke rumahnya sampai dia belum mandi, dia belum bangun, kita Mhm, tunggu. Kita tunggu, tapi sampai hari ini anak itu belum
belum ada keinginan untuk berangkat gitu, Pak. Untuk ini, untuk idealnya Pak Arief sendiri, ini ada nggak selain mengandalkan kebijakan dari dinas, apakah ada solusi lain Pak Arief untuk anak-anak seperti itu? Apakah harus memang kita harus menunggu kebijakan dari dinas, ataukah mungkin ada inisiatif dari Pak Arief dan teman-teman? Istilahnya mungkin Pak Arief punya kelebihan apa? Nah, kelebihan apa untuk mengatasi itu mungkin Pak Arief? Ada tidak Pak? Dari pihak operator itu tidak berani mengeluarkan secara dapodik, ya. Jadi anak itu dikeluarkan secara dapodik tidak bisa. Terus ketika dia tinggal kelas, di dapodik juga bunyinya tidak bisa tinggal kelas karena operator ini serba salah. Ya. Ketika di situ tertulis dia tinggal kelas, maka pihak sekolah akan ditanyakan terkait dengan masalah bantuan yang diberikan kepada anak, itu berpengaruh sekali Pak Zainal. Jadi anak yang sudah tertulis namanya dia mendapatkan bantuan untuk yang diberikan dari dinas kepada siswa, itu anak itu tidak bisa ketika diputus di tengah jalan bantuan itu kan jelas-jelas tidak bisa, dan anak itu setiap kali dapat bantuan kita kirimkan ke rumah, ya disuruh orang tuanya suruh ngambil bantuan yang buat siswa kurang tidak mampu dan keluarganya memang dianggap tidak mampu, sedangkan memang anak-anak yang bersangkutan itu memang kondisinya memang tidak mampu dan kita usahakan supaya dapat bantuan. Nah, salah satunya yang kita mencoba untuk lebih melakukan pendekatan yang lebih ekstrim adalah mengajak teman-temannya untuk bersama-sama mendatangi rumahnya. Itu ekstrim banget gitu ya. Jadi beberapa kali anak-anak satu kelas itu kita ajak bersama-sama ke rumahnya untuk supaya anak itu berangkat, tapi tetap tidak mau dengan berbagai alasan. Saya juga nggak ngerti ya kenapa kalau anak itu kita tanya sebenarnya kamu ini ada masalah apa? Kok tidak pernah berangkat? Ini jangan-jangan masalah yang ditimbulkan itu apa? Sebenarnya ada masalah apa-apa. Ketika ada masalah, teman-temannya minta maaf semua. Kalau Pak Arief juga melakukan kesalahan, Pak Arief juga minta maaf. Itu saya sudah melakukan seperti itu. Semua sampai ngelului untuk anak itu. Kesana gitu ya Pak ya. Kita akhirnya mengoreksi diri kita. Apa sih kesalahan yang kita lakukan terhadap anak itu gitu loh. Sehingga anak itu kok benar-benar tidak mau berangkat sekolah. Nah, si malakama di dunia pendidikan kita ini kan sekarang ini seperti itu Pak Zainal. Jadi sampai hari ini menjelang tes di bulan Desember, anak ini nilainya masih kosong semua di semua pelajaran, termasuk pelajaran PAI. Nah, ini kita belum menemukan betul-betul solusi, karena ketika kepala sekolah mau melaporkan ke dinas, kita pasti akan disurvei oleh dinas. Pasti akan mendapatkan pertanyaan yang segudang dengan jawaban segudang. Itu Pak Zainal permasalahan. Dari situ Pak Arief, ada enggak kira-kira menurut langkah yang perlu diambil Pak Arief dan teman-teman guru di sana itu seperti apa Pak? Seperti apa Pak ini misalkan? Ya Pak, ya langkah yang kita lakukan sudah banyak ya. Termasuk yaitu tadi yang saya sampaikan, yang paling ekstrim adalah mengajak teman-teman satu kelas untuk datang ke rumahnya. Itu yang selain itu apa Pak Arief itu? Ya, selain itu bantuan yang dia dapatkan diberikan 100%, tidak dipotong dan diberikan, malah yang suruh menerima orang tuanya, bapaknya disuruh berangkat, suruh ngambil, itu diberikan gitu loh. Sampai ketika dia kan main bareng dengan teman-teman yang pada aktif sekolah itu. Sampai ketika main itu saya datangi, saya tanyakan, dia diam aja, nggak ada respon. Memang satu sisi kalau kita melihat flashback keadaan keluarga dia itu karena ibunya itu di luar negeri, terus bapaknya itu sering tidak pernah pulang. Jadi bapaknya itu kerjanya luar kota, tidak pernah pulang, ibunya di luar negeri, di rumah sama Mbak Kakung, ya kan, sama Mbak. Sedangkan
kasih sayang ibunya itu mungkin kurang, kasih Mhm. sayang bapaknya juga kurang gitu. Sama simbahnya dia dikasih tahu selalu melawan gitu. Iya. Jadi di Mmm. satu sisi memang kondisi keluarga ada masalah yang dia kepengen ibunya pulang tapi ibunya tidak pernah pulang. Iya. Dia kepengen ditunggu bapaknya tapi bapaknya tidak pernah. Jadi anak itu Mhm. kayak ini, kayak apa namanya, kayak apa ya, kayak Ya semacam broken home lah, Pak, ya. broken broken, kayak Iya. broken. Anak Iya itu iya. broken gitu. Jadi Ya mungkin permasalahan keluarga. betul Pak Arif, itu karena anak yang ya kurang kasih sayang orang tua itu ya Pak Arif ya. Betul betul, Kalau Mas. ini mungkin ada anu Pak Arif, apa, yang belum kepikiran sama teman-teman. Kira-kira, ada bayangan Pak Arif gitu, wah kayaknya ini perlu dicoba gitu, ada nggak Pak Arif? Yang perlu dicoba ini tadi kan yang ekstrim sudah ya Pak Arif, tapi Sudah. mungkin ada beberapa gambaran yang ini kayaknya perlu dicoba. Nah gitu ada tidak Pak Arif? Sampai detik ini itu Mhm. pihak sekolah eh, ingin mencoba merencanakan mengadakan kegiatan belajar bersama di tempat dia. Iya iya itu, Nah, oh, ini sudah ingin rencana setelah setelah apa sebelum tes atau iya, nanti pada saat mhm, setelah tes terus ada jeda waktu untuk remedi itu oke, ada keinginan untuk bareng-bareng main ke rumahnya dia terus mhm, belajar ya sekedar hanya dia ngobrol-ngobrol apa eh, dari hati ke hati supaya betul, anak ini heeh, bisa berangkat lagi gitu ya. iya, Terus apa namanya eh, ya yang ada juga kemarin pernyataan ekstrim dari kita itu mhm, eh, dicoba ketika kamu main sama si Safik, namanya kan mhm, Safik nih, iya, kamu main sama si Safik cobalah untuk diajak ke sekolah gitu kan. mmm, Atau misalkan kita mencoba untuk dikasih sangu setiap hari iya, kalau mhm, bapaknya tidak nyangoni, tapi kan itu ditolak ketika kita mau nyangoni tiap hari itu oh ditolak. iya, Jadi dari pihak keluarganya tidak keluarganya betul, iya. tidak boleh Oh, gitu. iya. Berarti yang ini berarti ada gambaran ya, Pak, ini berarti ada Betul. mengadakan belajar bersama, bagus itu sebenarnya, Pak. Siapa tahu, oh minimal anaknya tergerak itu, Pak Arif. Yang kedua mungkin bisa tadi ya, lewat anak, jadi ada jalur lewat sekolah, jalur lewat anak ya, Pak Arif Lewat ya. anak, Bagus sekali nggih. ya, diajak ke sekolah seperti itu. Iya ya. Lah, ini untuk, setelah ada seperti itu, kira-kira, ini dari Pak Arif kapan ini mau merencanakan kegiatan ini Pak Arif? Yang paling dekat itu yang mana kira-kira berarti? Kalau yang mengajak belajar itu kita rencanakan setelah selesai tes semesteran Oh iya, gasal ya, setelah iya, semester gasal ini. Jadi mhm. kita merencanakan untuk melakukan kunjungan terus belajar bersama. Oh iya, berarti langsung Kemarin, sekalian itu ya Pak Arif ya? Dari mm, dua dua langkah itu ya? Berarti sudah ada, ini ya, temuan ya siapa tahu dicoba jadi ini Pak, jadi solusi ini Pak Arif, yang belum dilaksanakan. Meskipun sampai ekstrim mungkin ada yang tidak usah ekstrim, tapi sederhana siapa tahu malah mengena ini Pak Arif. Nggih. sama kan gini Pak, jadi anak-anak itu eh, merasakan bahwa sekolah ini senang atau menjemukan atau merasa merasa males atau merasa apa itu kita kita minta untuk anak itu menuliskan pemikiran dia di satu rubrik ya, artinya Iya, rubrik kita, terus kita tuliskan, terus kita sampaikan kepada Safik dan rata-rata eh, dari jumlah 20, iya, kalau tidak ada Safik berarti 19, itu mhm, anak-anak menyatakan bahwa sekolah ini senang dan bahagia iya, gitu. Karena kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya tidak menjemukan, jadi membuat iya, anak senang. Nah, kita sampaikan kepada Safik bahwa sana anak yang melakukan belajar di SD 1 Banyurip itu mhm, tidak sedih, tidak merasa terkekang, tidak iya, merasa menjemukan, tapi sebaliknya senang, bahagia dan merasa eh, kalau libur itu susah gitu. Jadi iya, ini betul. pernyataan dari anak yang akan Anak ya, disampaikan kepada Safik gitu. iya, betul. Supaya dia punya respon positif
untuk kembali ke sekolah gitu, Pak Betul Zainul. Pak Arif, ya luar biasa. Jadi kalau untuk kegiatan itu tadi ada 2 yang direncanakan, berarti butuh kolaborasi dengan siapa saja berarti ini Pak Arif? Kalau ini kita jelas butuh dengan orang tua eh, orang tuanya Safik, Iya. ya orang tua wali murid, terus kita minta bantuan tokoh setempat. Ya, karena ada beberapa tokoh setempat yang kita keluhi tentang keadaan anak tersebut. Dan kebetulan di area Banyurip ini termasuk daerah kaum ya. Daerah Betul. kaum itu daerah yang mana banyak tokoh-tokohnya. Jadi kalau kelihatan anak itu menonjol pada hal-hal yang kurang baik atau bertingkah laku yang tidak pas menurut standar yang dia pahami, ini kan termasuk anak ini kan kalau dilihat dari standar pembelajaran anak aktif ya, usia aktif ya, anak pembelajaran usia aktif itu harusnya dia tidak melakukan seperti itu. Nah, ini sudah Iya, dipahami oleh para tokoh karena kita pernah mediasi bersama tokoh. betul. Nah, ada anak yang seperti itu kita mediasi karena kebetulan kan eh, tokoh di situ sama-sama teman saya ketika kita kan ada kajian tahfidz di Kendal itu satu Iya. dengan saya. Jadi saya Sering komunikasinya ketemu. lebih enak gitu loh. Iya, betul Lebih Pak Arif. enak. Gitu. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Arif. Ya semoga ini saya tunggu Pak, semoga ini semester 2 sudah semangat lagi berarti ini ya Pak Arif ya, Ya, anaknya ya? harusnya anak Betul, ini sudah harus bisa betul. kita hadirkan gitu Pak Zainul. Iya. Nggih, Kita bisa yang terakhir hadirkan. ini Pak Arif sebelum kira waktunya mau habis nih Pak Arif. Ini bagaimana Pak Arif pembicaraan ini? Perasaan Pak Arif bagaimana setelah ada pembicaraan seperti ini? Eh, permasalahan kami terhadap Safik itu berulang kali kita bahas nih. Apalagi di forum ini kalau nanti kita dengan Pak Zainud menemukan titik terang itu Iya, malah akan bisa menjadikan jalan saya untuk mencari alternatif kebaikan yang kita lakukan untuk supaya Safik ini mau betul-betul kembali ke sekolah. Kami iya, selalu berdoa untuk anak itu supaya anak itu tidak meniru bapaknya. iya. Jadi bapaknya itu dia tidak lulus SMP bangganya minta ampun. Iya, Nah nggih. itu ini yang menjadi bapaknya selalu cerita, wong bapak ini nggak lulus SMP aja bisa kerja lah, ini menjadi Iya. pedoman. Lah itu, nggih. Itu yang diceritakan kepada anaknya seperti itu, makanya Safik itu selalu mengatakan bapak aja nggak sekolah aja bisa kerja, ngapain saya sekolah lah itulah. Berarti Maka ini kita butuh tergantung mediasi. motivatornya ya Pak Arif ya? Iya, iya, makanya kita butuh mediasi oleh tokoh-tokoh setempat. Kalau kita mendengarkan omongan bapaknya dan bapaknya itu akhirnya dikopi dalam pikiran otak dia, maka dia tidak akan pernah ketemu jalan keluarnya. Iya, Gitu betul. Pak Jan. Nggih. Nah, untuk perasaannya Pak Arif sendiri bagaimana ini, Pak? Ya, Ini alhamdulillah sesi saya bisa menyampaikan unek-unek saya ini di iya, forum ini. Saya bahagia, Pak. Ya, saya iya. bisa menemukan langkah-langkah positif yang nanti bersama-sama saya lakukan. Terima kasih Pak Zainul. Terima kasih Pak Arif. Ye, ye, Semoga kita hasilnya bisa kita rasakan besok, Pak. Terima kasih. ye. Assalamualaikum, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai sesi 2, Pak Arif. Ye. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Arif. Ini waktunya ya 10 menit ya. Gimana kabarnya Pak Zainul? Alhamdulillah ini, Pak. Tapi ya ini agak sedikit bingung juga ini, Pak Arif, kondisinya ini. Ye. Gimana? Ada masalah apa yang bisa saya bantu Pak Zainul? Iya, untung makanya kemarin saya menyampaikan Pak Arif mau ketemu ini, perlu di-coaching ini Pak, ini kayaknya ini. Nah, saya itu gini Pak Arif, ini mendekati akhir-akhir saya ikut CGP ini akhir-akhir jadi kayak, tugasnya agak nganu Pak, materinya di LMS ini kan sekarang lebih banyak gitu Pak Arif. Dan saya kendalanya itu kalau memahami sesuatu itu lama banget itu. Dia harus dibaca berulang-ulang, nanti, belum paham lagi gitu kan. Apalagi harus, ini misalkan memberi tanggapan, kalau kita belum paham
di materi kan kita juga tidak bisa memberi tanggapan, Pak. Ya, Ini juga betul. kita, kalau misalkan ini ada tanya jawab gitu kan, tanya jawab Mhm. dari teman-teman, itu kalau kurang memahami materi kan juga kita tidak bisa menjawabnya itu, Pak. Tuh, selain itu juga ini karena bulan akhir-akhir ini November persiapan ada PKKS, ada apa namanya, persiapan PAS sudah minggu depan. Ini terus lagi belum apa, misalkan ada tambahan tugas yang harus, laporan pengurus barang itu Pak, aset itu harus deadline-nya juga, minggu-minggu ini. Itu jadi kadang dan negatifnya untuk saya itu kalau misalkan sudah banyak kayak gitu, saya rasanya pengen mundur dulu gitu Pak Arif. Nah, makanya kadang di LMS ini lama banget, aduh kok mau baca, duh banyak lagi. Nah, seperti itu Pak Arif. Nah, permasalahan yang dihadapi jenengan ini kira-kira pernah dirasakan atau pernah didiskusikan dengan orang lain selain saya tidak, Pak? Ya kalau diskusi, kalau permasalahan seperti ini saya sebenarnya jarang Pak Arif. Saya ndak mau menyampaikan ke guru-guru di rekan kerja di sekolah Pak, soalnya takutnya mereka akan takut Pak Arif. Takut Mengikuti istilahnya CGP ya? jadi minder, iya, "Ah ndak usah ikut JKP lah, tugasnya banyak, nanti takutnya kayak Pak Jen stres," gitu. Nah itu jadi kadang saya juga ndak ini diskusi ke teman-teman, paling saya juga menyampaikan kepala sekolah juga, "Ya Bu, alhamdulillah lancar," paling seperti itu, mohon dukungannya, ini alhamdulillah nanti ini, ya nanti ada pendampingan individu Bu, nanti ada, Bu PP nanti ke sekolah. Nah paling seperti itu. Jadi jarang saya menyampaikan ke ini Pak, ke guru-guru atau ke kepala sekolah itu, ya saya berusaha untuk, tetap tenang sebenarnya itu Pak. Tapi kan Ya, dalam hati saya kan bergejolak gitu Pak. hal tersebut pernah dikomunikasikan dengan pihak lain seperti istri atau mungkin saudara, tidak dengan teman sejawat, pernah nggak Oh iya, dirasakan? pernah. Kalau sama istri pernah, Pak. Jadi yang paling tahu malah istri, Pak. Jadi kalau malam kadang itu harus lembur gitu ya. Jadi masih utak-atik itu di LMS buat tugas ini, menyelesaikan tugas itu. Jadi sampai malam gitu, Pak. Itu malah yang lebih tahu istri. Ada yang ini apa, keluh kesah, saya malah lebih banyak ke istri, Pak. Tapi saya takutnya permasalahan yang ada di kerjaan malah kebawa ke rumah. Lah itu yang saya khawatirkan juga itu, Pak Arif. Ya, sebenarnya kan permasalahan yang jenengan hadapi itu saya kira banyak sekali teman-teman yang menghadapi permasalahan tersebut. Cuma dia cara mengatasinya mungkin beberapa orang itu versinya beda-beda. Cuma kan Iya, sekarang ini eh, kalau kita analisa kenapa beban tugas tambahan yang diberikan sekolah itu Pak Jenur, terkadang itu yang membuat mereka itu ketakutan untuk mengikuti kegiatan CGP itu karena dia sudah mendapatkan beban tugas tambahan ya. mhm, Saya di sekolah ini kan kesiswaan, Pak. Jadi yang ngatasi semua keadaan siswa ya saya gitu. Jadi jenengan juga mendapatkan tugas tambahan, tapi mungkin lebih berat jenengan dibandingkan saya. Jadi aset ya, terus bos, terus operator. Itu ketika dia mau mendaftarkan CGP ini punya perasaan takut terlebih dahulu dengan beban tugas yang dia hadapi dia sendiri nanti sudah mendapatkan tambahan. Maka kan sebenarnya ketika ketika jenengan sudah masuk di CGP, kalau kami konsultasi atau menyampaikan teman-teman yang lain itu ya minta tolonglah kepada pihak sekolah, ya, kepala sekolah, ya tolong ini apa digantikan sementara misalkan gitu Pak Julian ya. Tugas iya, jenengan yang tugas tambahan itu apakah digantikan sementara atau sampai dengan kegiatan CGP ini selesai atau deadline-nya dialihkan atau dibantukan teman yang lain gitu. Itu juga ada yang kita juga teman itu yang mendapatkan tugas tambahan
terus dimintakan teman yang lain, ya didiskusikan dengan pihak sekolah, apakah sementara sifatnya sementara, tidak terus gitu enggak, tapi sementara tugasnya itu apa dibantukan oleh temannya atau sementara dialihkan sementara, nanti kalau sudah selesai CGP ini diambil kembali kan bisa seperti itu Pak, dimusyawarahkan. Kira-kira gimana itu? Ya, mungkin kalau tadi dari sarannya Pak Arif, bisa saja itu tidak cocok Pak buat saya ya Pak. Mungkin karena mungkin kondisinya berbeda itu ya. Nah, kadang itu yang jadi saya mikir kalau misalkan percuma misalkan ini ya, jadi dari masukan orang lain, paling ya nggak bisa diterapkan di saya. Nah, kadang saya juga berpikirnya seperti itu Pak. Makanya kadang saya jarang lah itu kadang berkeluh kesah sama orang lain kadang seperti itu. Gitu Pak Arif. Oke. Nah terus kira-kira untuk mengurangi beban yang jenengan hadapi, apa yang dilakukan Pak? Ya, kalau menurut saya ini saya harus sebenarnya intinya lebih fokus Pak. Kadang kalau nggak fokus biasanya meleot. Nah itu, tuh. Kadang juga ini saya butuh motivator sebenarnya Pak. Itu yang kadang perlu saya inginkan sebenarnya itu. Terus kadang juga manajemen waktu. Nah itu yang kadang biar nggak pas deadline bareng-bareng, ketumpuk bareng-bareng, nah itu. Sebenarnya saya tugas apapun itu saya menikmati sebenarnya Pak. Ada misalkan tambahan, misalkan tadi ya Pak, misalkan ada mengurusi aset, tapi itu dapat ilmu. CGP ini ilmu banyak lagi Pak, tidak semua punya dapat ilmu ini gitu kan. Itu saya sebenarnya menikmati Pak. Nah tapi nah yang seperti itu kadang pas bareng-bareng itu ya Pak ya, deadline-nya bareng-bareng, tugas banyak, wah lah itu yang jadi kadang mumet. Nggih, itu Pak Arif. Kalau gambaran motivator siapa yang jenengan harapkan untuk menjadi motivator? Motivator sebenarnya banyak Pak. Kalau saya lebih cenderung kalau misalkan di CGP itu saya malah melihat teman-teman CGP yang ibu-ibu itu Pak. Nah, apalagi yang Hmm, misalkan yang usianya lebih di atas dari saya gitu ya, itu ya. punya banyak apa namanya kesibukan, ngurupeni rumah, suami, anak, itu nyatanya juga bisa Pak. Kenapa saya nggak bisa gitu? Nah, itu kadang itu yang malah jadi motivasi saya, Pak. Kalau yang tugas-tugas yang lain itu saya motivasinya ya, saya harus belajar gitu kan. Mumpung ada kesempatan, saya harus belajar. Itu kadang yang jadi motivasi saya itu, Pak Arif. Jadi motivatornya itu lebih mengarah kepada ibu-ibu gitu. Ya, kalau ya sama senior, Pak. Misalkan sama Pak Arif gitu ya, Pak Arif. Itu saya juga kadang ini melihat dengan kesibukan Pak Arif yang luar biasa gitu. Tapi masih ini dengan apa tugas-tugas LMS saya lihat lancar banget gitu ya, Pak. Tidak ada kendala gitu kan. Jadi wah, ternyata ya bisa. Nah, kenapa Kalau saya masih mungkin udah nggak selain bisa gitu. motivator, kira-kira apa Pak Zainul? Barangkali ya kalau memang kita melihat motivator Mhm. itu juga menjadikan semangat ya, apalagi Iya, teman-teman kita di CGP ini banyak ya. Kalau pas fasil itu kita kumpul ya itu bisa menjadikan semangat kita kembali tumbuh betul. gitu, motivasi kita yang kemarin melempem gitu ya, agak Iya, drop mungkin, terus ketika kumpul bareng-bareng kita ini bisa menjadikan betul, Pak tambah Arif. semangat lagi. Karena yang jelas kalau saya melihat di CGP ini ya satu sisi kita mendapatkan tambahan ilmu dan teman. Karena silaturahmi bersama dengan teman yang banyak itu juga menjadi motivator salah satu. Betul, Pak Arif. Iya. Mungkin ada yang lain Pak Zeno selain motivator. Ya, selain motivator tadi kan itu ya Pak, saya perlu fokus Pak itu, perlu fokus dan juga perlu ini Pak tadi apa, harus bisa membagi waktu lah itu. Itu yang perlu saat ini dibutuhkan itu. Karena kan nggak butuh refreshing. Wah, refreshing nanti malah mikir lagi nih Pak Arif kalau refreshing ini. Kalau refreshing-nya ada yang bayarin itu siap Pak. Kalau kalau refreshing sendiri nanti malah mikir tambah biaya lagi itu Pak Arif. Jadi tambah Iya. tambah beban lagi. Iya. Ya, Refreshing bersama istri itu juga refreshing. ya. Bersama anak-anak itu juga refreshing gitu.
Sekali Iya, tempo memang perlu supaya tidak penat, tidak jenuh ya. Ada refreshing yang paling hebat itu refreshing itu dengan membuat diri kita sendiri senang ya. Artinya tidak harus bersama dengan orang lain, tapi ada bentuk-bentuk refreshing yang membuat kita bahagia dan senang. Itu refreshing, Pak. Ya, iya. itu salah satunya. Mungkin jenengan punya gambaran yang jenengan happy dengan sendiri tapi merasakan senang, bahagia dengan apa yang jenengan lakukan. Ada enggak pemikiran seperti itu? Ya sebenarnya ada, Pak. Jadi kalau refreshing itu sebenarnya kalau misalkan kita sejenak melihat apa jauh ke depan gitu, nanti itu sebenarnya sudah refreshing, Pak. Ya kadang beda-beda sih, Pak. Mencoba saya juga masih belum menemukan yang jitu belum. Kayak kemarin juga saya jalan-jalan cuma ke pinggir sawah gitu, Pak. Nah, pinggir Hmm. sawah sama anak-anak gitu kan, Hmm. sama istri, gelar kloso gitu, Pak, pinggir sawah gitu. Nah, itu juga ya cari refreshing juga itu termasuk, Pak Arif. Ji, sorry nih Pak Zainud, ini teleponnya muni terus dari tadi Pak Nah, Zainud. Sorry sorry Pak. Ji, ji, ji. Ya itu memang refreshing di pinggir sawah dan jalan-jalan itu bagian dari bentuk refreshing ya. Nah, barangkali sekarang ini jenengan eh, bisa merasakan ketika jenengan bisa menyampaikan unek-unek itu kira-kira apa yang jenengan rasakan Pak? iya, benar sekali, Pak Arif. Ini kalau bisa menyampaikan unek-unek seperti ini rasanya plong gitu, Pak Arif. Seperti kayak bebannya ya berkurang 50%, Pak. Hmm, Ditanggung Pak Arif gitu bebannya. ya betul. Berbagi beban gitu ya, Pak, rasanya ya. Hmm. Ini saya senang sekali karena tadi sudah saya sampaikan, saya jarang sekali cerita dengan berkeluh kesah dengan kepala sekolah, dengan teman-teman. Takutnya itu saya kelihatan mengeluh dengan kegiatan seperti ini nanti jadi teman-teman down gitu, Pak. Tapi kalau ini kan dengan Pak Arif yang seperti tahulah kondisi CGP seperti apa itu saya plong lega menyampaikannya, Pak. Dan alhamdulillah, Pak, ada gambaran tadi ya, Pak, solusi yang harus saya lakukan apa itu seperti itu. Terima kasih, Pak Arif. Jadi, mungkin Pak, yang mungkin barangkali saja saya sedikit tambahan memberikan wawasan tentang ini masih ada sedikit waktu 1 menit Pak. Iya, Supaya kita tidak penat itu barangkali ada refreshing yang menyenangkan ya. Mungkin iya. jenengan bisa melakukan refreshing eh, pada saat menjelang subuh Pak. Wah, iya. Pada saat menjelang subuh sebelum adzan jenengan mandi dulu, habis itu jenengan sholat tahajud. Itu refreshing yang luar biasa. Iya, Jadi siap bisa dicoba ini, sebelum Pak Arif. adzan 2 rakaat saja nggak usah banyak-banyak. Iya. Nah itu refreshing Pak. Itu pikiran kita akan kembali fresh di pagi hari. Nah, Nah itu setuju kalau itu, Pak. oke. Iya. Oke, ngeten Pak Zenon. Iya, Iya, terima kasih. iya, sama-sama. Cukup atau oke. Apa kita Iya. langsung misi ke ya Ya, refleksi? kita sambil nyicil itu, Pak, tadi yang refleksinya yang kayak kemarin. Diketik saja kalau nyandak, Pak Arif. Coba matur sama Bu Sri. Sudah cukup Bu Sri? Halo? Nanti Langsung masih ada isi ya waktu, Bu? Pak Arif. Masih ada Ngisi waktu? anu. Iya. Langsung ya? Ya, Iya. maksudnya isi refleksi dulu, Pak Arif. Nanti Oke. kebornya nunggu informasi. Mungkin ada teman-teman yang belum selesai.
Silahkan kembali ke main room. Nggih, terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Melina, luar biasa. Berarti terjadi perkembangan ya daripada waktu. Oh, masih di mute ya. Terima kasih Bu Melina telah menyampaikan refleksinya terhadap praktek coaching yang sudah dilakukan. Saya lanjut terlebih dahulu setelah Ibu Melina. Monggo silakan. Silakan langsung karena waktunya sangat ini sekali terbatas. Ya, ya silakan Ibu Siti Ainur. Oh begitu. Di share screen bisa kan? Terima kasih Ibu Siti Ainur. Dilanjut berikutnya silakan. Iya Pak Lafif. Iya, sampun.
Ya. Terima kasih Pak Lafi. Monggo selanjutnya langsung saja. Pak Yenut, ya. Waduh. Terima kasih Pak Yenut. Kita langsung saja nih, terus biar bisa presentasi semuanya. Nanti di terakhir saja saya memberikan penguatan. Pak Yenut, setelah Pak Yenut, saya persilakan. Pak Arista. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Pak Arista, siapa? Silakan. 1, 2, 3, 4, baru 5. Pak Diar, ya monggo Pak Diar. Pak Arif, silakan masuk main room Pak Arif. Kembali ke main room.